Ya, di sini bareng Warung Sobat. Kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang pernah booming di Indonesia pada tahun 90-an, di mana ada seorang dukun bernama AS atau Ahmad Suraji yang telah membunuh 42 wanita dan meminum air liur korbannya untuk tujuan yang tidak masuk akal. Lalu apa sih alasan yang membuat dia melakukan hal itu dan bagaimana dia mencari korbannya? Mari kita masuk ke segmen Warteg. Ahmad Suraji lahir pada tanggal 10 Januari 1949 di Deli Serdang, Sumatera Utara dari pasangan suami istri Jagon dan Sartik, dan dia merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Sejak dulu ayah Ahmad Suraji atau Pak Jagon adalah orang pintar atau bisa disebut dukun yang lumayan terkenal di desanya. Dan Ibu Sartik sendiri hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Namun sayang sob, ketika Ahmad Suraji berusia 7 bulan ayahnya meninggal dunia, sehingga dia hanya tinggal bersama ibu dan saudaranya saja. Sebenarnya nama asli Ahmad Suraji itu adalah Nasib, dan karena sering membawa kelewang atau sejenis golok khas suku Melayu, dia mendapatkan julukan baru dari teman-temannya sebagai Nasib Kelewang. Suatu hari si Nasib Kelewang ini nekat mencuri seekor kerbau di daerah Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumut. Namun apesnya dia ketahuan oleh warga sekitar sob dan dijebloskan ke dalam penjara. Nah, setelah keluar dari penjara barulah dia mengganti namanya sendiri menjadi Ahmad Suraji. Ya, mungkin tujuannya dengan nama baru dia bisa memulai hidup yang baru juga atau buat buang sial gitu sob. Pada tahun 1976 atau saat Suraji berusia 27 tahun, dia menikahi seorang wanita asal Pekanbaru bernama Tumini. Dalam pernikahannya itu mereka dikaruniai 4 orang anak yang semuanya laki-laki. Lalu suatu hari Suraji bilang ke ibunya kalau dia pengen nikah lagi. Ibu, Bu. Kenapa, Ji? Jadi begini, Bu. Saya tuh pengen kawin lagi, Bu. Hah? Kawin? Iya, Bu. Satu aja nggak keren, Bu. Lagian saya juga udah bosan sama Tumini. Awalnya si ibu menentangnya sob karena dia cuma seorang petani. Ya mana cukup gitu buat nafkahin istri lagi. Anak sama Tumini aja udah 5 orang. Namun dia bersikeras ingin menikah lagi sob. Akhirnya daripada bikin urusan gak jelas, si ibu mengizinkan Suraji menikah lagi. Tapi yang mengejutkan lagi adalah dia ingin menikahi adik iparnya sendiri alias adik istrinya. Jadi si Tumini ini punya 2 adik perempuan yang bernama Tuminah dan Natiah. Tentu saja hal ini sangat ditentang oleh ibunya sob. Tapi lagi-lagi Suraji menghiraukan ibunya dan tetap melanjutkan niatnya untuk menikahi kedua adik iparnya itu. Dan entah dengan cara apa sob, si Tumina dan Natiah ini setuju untuk menikah dengan Suraji. Dan Suraji menempatkan ketiga istrinya itu dalam satu rumah. Satu rumah itu ada 9 orang sob. Suraji dan 3 istrinya, 4 anaknya serta ibunya. Kalau saudaranya udah gak ada di rumah karena dia sudah punya keluarga sendiri. Setelah pernikahan itu, Ibu Sartik ini selalu menentang perihal pernikahan yang dilakukan anaknya ini. Ya kebayanglah sob, orang tua mana yang gak malu kalau anaknya menikahi satu keluarga dan tinggal seatap bersama istri-istrinya. Nah, karena kesel selalu dapat ocehan dan omongan dari ibunya, Suraji kemudian mengusir ibunya sendiri dari rumah. Sejak remaja, Suraji menyukai hal-hal berbau mistis. Ya mungkin karena bapaknya orang pintar atau dukun sob, dia juga kemudian menjadi terobsesi dengan hal-hal mistis. Sehingga dia mempelajari semua buku-buku yang mungkin isinya adalah mantra-mantra atau tentang ilmu hitam yang pernah digunakan oleh bapaknya. Hingga suatu hari, karena tahu Suraji adalah anak dari seorang dukun yang terkenal di desanya, seseorang datang berkunjung ke rumahnya sob untuk meminta bantuan agar disembuhkan penyakit yang dideritanya. Dan benar saja, saat itu ritual yang dia lakukan kebetulan manjur sob. Dan sejak saat itulah rumahnya tidak pernah sepi dikunjungi oleh orang-orang yang biasanya meminta bantuannya agar tetap cantik, suaminya lengket, pesugihan, dan lain-lain. Oleh karena itu dia dijuluki Datuk. Lalu pada suatu malam dia bermimpi didatangi oleh ayahnya dan ayahnya itu berkata, "Jika kamu ingin ilmu yang kuat untuk bisa membantu dan menyembuhkan orang lain, kamu harus membunuh sebanyak 72 wanita dan meminum air liurnya."
Jadi, siasat dia ketika ada pasien perempuan yang datang berkunjung ke rumahnya untuk meminta kecantikan. Dia menyuruh pasiennya itu untuk bertemu di pinggiran desa yang kebetulan ada sebuah kebun tebu gitu sob. Nah, saat Suraji bertemu dengan pasiennya, dia akan menyuruh pasiennya itu untuk melucuti seluruh pakaiannya. Lalu masuk ke lubang yang sudah dibuat Suraji dan dikubur sebatas leher yang dia namai Tapa Mendem. Suraji berdalih bahwa hal itu dilakukan agar aura kecantikannya ini keluar dengan tapa mendem itu. Ya, namanya juga pasien yang udah kebelet pengen cantik sob. Korbannya ini menurut. Nah, disitulah Suraji memulai aksinya. Dia mencekik korbannya hingga mati dan dia akan memulai menyedot air liur korbannya itu. Mungkin cara nyedotnya dari mulut ke mulut. Kayak minum boba gitu sob. Ya entah bagaimanlah, sulit untuk dijelaskan sob. Dan ternyata Suraji melakukan hal ini tidak sendirian. Dia dibantu oleh istri pertamanya, Tumini. Tugas Tumini adalah menyimpan pakaian dan perhiasan korban. Suraji dan istrinya terus melakukan hal tersebut mulai dari tahun 1986 hingga 1997 atau sekitar 11 tahun dan tanpa ada pihak yang curiga sama sekali terhadap mereka. Hingga pada tanggal 27 Juni 1997, masyarakat dan pihak kepolisian mulai mencurigai gerak-gerik keluarga Suraji. Hal ini berawal dari penemuan jasad seorang perempuan berusia 21 tahun di kebun tebu. Dan setelah diidentifikasi, jasad tersebut adalah jasad dari Sri Kemaladewi yang telah dilaporkan hilang beberapa hari yang lalu. Awalnya pihak keluarga Sri mengira bahwa Sri ini dibunuh oleh suaminya sob, karena saat itu dia sedang bertengkar dengan suaminya. Tapi pihak kepolisian tidak serta-merta dapat menangkap seseorang tanpa bukti yang kuat. Hingga mereka terus menyelidiki kasus ini sob. Dan akhirnya ditemukan orang terakhir yang berinteraksi dengan Sri. Dia menjelaskan bahwa sebelum Sri dinyatakan hilang, dia mengantarkan Sri ke dukun Suraji untuk berkonsultasi. Dan setelah itu dia pulang. Dari semua saksi-saksi yang ada, akhirnya polisi memutuskan untuk mendatangi rumah Suraji. Di situ polisi menginterogasi Suraji mengenai kematian Sri Kemaladewi. Saudara Suraji, apa benar sebelum Sri hilang dia berkonsultasi kepada Anda? Sebentar, Sri. Oh, Sri yang 21 tahun itu, Pak. Betul, Pak. Iya bener Pak Polisi, dia tuh kesini. Tapi sebelum maghrib dia suruh saya pulang. Memang ada apa ya Pak? Sri sebenarnya sudah meninggal Pak. Dan sepertinya kematiannya itu setelah dari rumah Bapak. Dan akhirnya polisi menggeledah rumah Suraji untuk mencari bukti-bukti lainnya. Dan benar saja, di dalam rumahnya itu ditemukan pakaian-pakaian korban dan beberapa perhiasan korban. Hal ini terbukti ketika orang tua Sri mengkonfirmasi bahwa ada pakaian anaknya dalam tumpukan baju yang ditemukan di rumah Suraji. Lalu tanpa banyak basa-basi, polisi langsung meringkus Suraji dan ketiga istrinya. Dan setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata hanya istri pertamanya saja atau Tumini yang ikut terlibat dengan aksi dukun pembunuh ini. Jadi istri yang lainnya dipulangkan sob. Saat diinterogasi, Suraji mengakui bahwa dia telah membunuh sekitar 42 wanita untuk menyempurnakan ilmu yang sedang dia tuju atas nasihat ayahnya. Padahal itu bukan ayahnya, melainkan bisikan setan. Serta mengakui bahwa istri pertamanya juga terlibat. Pada tanggal 22 Desember 1997, sidang pertama Suraji digelar sob. Namun di persidangan itu, Suraji membantah semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya dan juga istrinya. Dan akhirnya hakim menutup sidang itu dengan menangguhkan keputusan dari tindakan Suraji dan istrinya ini. Lalu pada tanggal 24 April 1998, sidang kedua digelar. Dari bukti-bukti yang ada, hakim memutuskan Suraji dan istrinya bersalah. Suraji divonis hukuman mati dan istrinya divonis penjara seumur hidup. Nah, mendengar keputusan hakim, Suraji bukannya takut atau shock sob. Dia malah terlihat tenang dan bahkan tersenyum kepada wartawan yang sedang meliput dan memotretnya. Di persidangan itu Suraji meminta banding kepada hakim, namun upaya bandingnya ditolak. Begitupun dengan upaya peninjauan kembali yang ditujukan ke Mahkamah Agung. Jadi Suraji hanya menunggu kapan tiba waktunya dia akan dieksekusi sob.
Di dalam penjara, Suraji menjalani sisa-sisa hidupnya dengan mengurusi ikan yang ada di penjara tersebut. Dan dia juga mendapatkan bimbingan rohani. Hingga kabar eksekusinya semakin santer terdengar. Suraji menjadi syok berat dan banyak mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Akhirnya pada tanggal 27 Juli 2008, tibalah waktu Suraji akan dieksekusi. Seperti biasanya, para napi yang akan dieksekusi mati akan diberikan satu permintaan. Dan permintaan terakhir Suraji adalah ingin bertemu dengan istri pertamanya atau Tumini untuk meluapkan segala kerinduan karena selama ini mereka terpisahkan. Lalu, tepat pada jam 22 waktu Indonesia Barat atau jam 10 malam, Suraji dihadapkan dengan 12 penembak untuk dieksekusi. Dan akhirnya kisah hidup Ahmad Suraji si dukun pembunuh pun berakhir. Pesan yang bisa saya sampaikan adalah jangan pernah lepas dari agama. Karena jika kamu sudah sangat jauh dari Allah, maka setanlah pembisik setiamu. Dan untuk para wanita, haruslah kalian bersyukur atas kecantikan kalian. Karena yang akan menawan abadi adalah kecantikanmu dari dalam. Di hasil pengamatan saya, dari mulai pertama pengkorekan sampai akhir, kepolisian, TNI, Pemkab yang sendiri Serdang, itu sempat di stop. Kenapa? Nah, gimana sob? Itulah suguhan warteg kali ini dan sampai jumpa di next video minggu depan. Bye-bye.